Dengan Prestu Langit kan tak. Demikian citai Kusuri, Raja Perbatasan Utara Xiaoyan luka parah dan tak sadarkan diri. Mendesak perlu pernikahan penyembuhan. Dinikahkan dengan putri keluarga Shen dengan Raja Perbatasan Utara. Menikah pada hari baik yang dipilih. Demikian kitanya. Pernikahan atas perintah Raja Perbatasan Utara. Tak sadarkan diri, Puang. Kau rela biarkan putrimu hidup sebagai janda? Fokus baik. Maka kesempatan ini jatuh ke tanganku. Shouting berhenti! Sudah sampai. Jauhning keadaan Raja Utara seperti itu. Adikmu fisiknya lemah, tak akan tahan penderitaan di utara pernikahan ini. Kamulah yang harus pergi. Iya, cici Aune Yue adik kandungmu. Tolonglah dia. Kalau Raja Utara itu tak bisa bangun lagi, hidup Yue akan hancur. Gantikan dia menikah, bisa. Tapi ada syarat. Pertama, peninggalan ibuku perlengkapan pengantin mewah itu telah kalian rampas 7 tahun, kembalikan semua kepadaku. Kedua, tanah subur 3.000 mu atas namamu, pindahkan haknya ke namaku. Itu adalah mas kawinku milikmu. Uang yang dibawa ibuku dulu masuk ke rumah ini, nilainya jauh lebih dari tanah itu. Berapa banyak uang yang kalian serap? Mau kuhitungkan satu persatu untukmu. Berikan kepadanya. Satu hal lagi, Lu Shihan ke depannya menjadi milik Shen Xiaoyue. Aku tidak mau lagi. Shen Xiaoyue, silakan. Kau berbesar hati. Kan dia setelah menikah ke utara, ibu menjaga selamanya. Lihat nanti kamu masih bisa tertawa. Utara ribuan nih jauhnya justru bagus. Tak perlu lihat dia lagi. Seorang gadis main pedang tombak tidak pantas. Ibu terpengaruh oleh ilmu bela diri kasar itu sampai berakhir begitu. Ibu sakit dan meninggal. Bukan karena ilmu bela diri. Hari ini ku sewa penjaga untuk memulawe. Sekarang kalau pergi jangan mempermalukanku lagi. Ini Jess. Nona muda ini, dia yang Tuan Besar siapkan untuk anda sebagai pengawal Lu Shihan. Konon, dia adalah seorang dari dunia persilatan jawara yang berkeliaran Nona Besar. Pengawal, lu teknik tombak peninggalan ibuku ini. Metode senjata ini, apakah kau memahaminya? Hama tidak berani berkomentar sembarangan. Tugas saya hanyalah menjaga keselamatan Anda. Kalau begitu, lain waktu kita coba bertukar jurus. Sayang! Kamu sama sekali tidak seperti kami sepelajar. Tidakkah kau bisa mencontoh adikmu? Tuan, tenangkanlah amarah anda. Wajah wanita tak boleh sampai rusak. Izinkan hamba antar Nona berobat dulu. Seumur hidup, belum pernah ada yang melindungiku seperti ini selain ibu dan kakak. Lu Shihan praktisi bela diri sering sekali memakai pelindung pergelangan ini untukmu. Saya sulam sendiri, sulamannya jelek, jangan dipersoalkan. Tidak perlu Nona simpan saja untuk diri sendiri. Baiklah, lain kali saya pikirkan cara lain. Lagi lihat lonceng ini. 3 tahun belum bosan. Putra Oma Yongning yang bermartabat demi seorang wanita datang jadi pengawal. Ayahmu tahu nanti bisa mati marah. Gue pernah selamatkan nyawaku. Aku cuma ingin dekat dengan yang pantas. Lalu Nona Shen itu kirim sulam pelindung tangan. Kau tak sedikit pun tertarik, Shen Jiaoning. Itu hanya tugasnya. Siapa? Aku Shen Jiaoning. 3 hari lagi ada pesta kuil. Kemana aku pergi? Nona besar hari itu. Saya izin. Shen Jiaoyue juga akan datang. Hamba akan jaga Nona dengan baik. Baik. Sudah kuduga hanya dia yang bisa kuat kawangkar prinsip. Biasanya setiap kita pergi, dia selalu cari alasan. Untuk naik kereta yang sanggup. Tapi hari ini dia tak bicara. Mungkin lebih baik. Kan ya? Pengawal lu juga Nona kecil. Ping, waktu aku sakit dulu, tengah malam Tuan Lu nekat menembus salju lebat beli obat untukku. Pulangnya badannya basah kuyup. Aku ingin traktir pengawal lu makan untuk balas jasanya. Setuju.
Nona kedua terlalu baik. Malam tu dia hilang 4 jam. Pulang badannya basah kuyup. Tangannya dingin, beku. Ternyata aku beli obat buat Xian Jiao Yue. Baik. Bagus sekali, terserah. Ye, aku mau hadiah juara. Pertamanya cincin giok itu. Kak bisa menang dan kasih ke aku. 2中3元 Tidak. Soal pertama, turnamen ini Nona Shen Jiaoning hadiahnya cincin jemput jagoan bingkai emas 1 buah. Tunggu dulu. Hadiah juara pertama untuk sementara ditingkatkan menjadi sepasang gelang giok putih lemak kambing. Selamat kepada Nona Shen Jiaoning. Selain itu, hari ini ada penghargaan kepahlawanan perempuan. Nama kedua keluarga Shen, hari lahir 1 cincin jemput giok berbingkai emas. Meleset hampir 1 chip masih bisa menang hadiah. Hadiah dengan tim mendadak jelas. Ada yang sengaja nomor share Xiaoli. Benar-benar malah. Kakak, terima kasih. Aku sadar menang dengan cara tidak sportif. Tapi tahu ada yang berusaha untukku. Aku sangat senang. Aku ingin tahu siapa yang mengatur ini untukku. Nona kedua terlalu baik. Ini semua adalah perintah Tuan Mudaku dari istana Yaomin diatur oleh seseorang. Beliau ingin Nona kedua pasti mendapatkan keinginannya. Maaf, Kat. Ada juga tapi... Nona kedua tadi kulihat saat Nona menarik busur. Tangan Nona terluka. Ini yang merusak obat dari klinik ini dioleskan. Bengkaknya cepat hilang. Terima kasih, pelindung Lu. Kanda sungguh baik kepada saya. Sudah seharusnya. Shen Jiaoning, awalnya aku tak sudi dengan salad murahan ini. Tapi menerimanya bisa membuatmu sakit hati. Nampak simpati mereka. Kenapa tidak? Pernikahan semakin dekat. Berharap Wang Shi menyiapkan mas kawinku mustahil. Lebih baik kau beli sendiri. Nona sungguh tajam matanya. Harganya 5.000 tael. Bungkus kakak juga sedang melihat perhiasan. Perhiasan kepala ini cantik sekali. Beberapa hari lagi, aku ada pesta kedewasaan begini saja. Aku bayar 6.000 tael kakak. Serahkan saja padaku. Mas kawin ibuku baru saja aku dapatkan kembali. Kau pikir aku kekurangan uang? 7.000 tael, 10.000 tael. Nona Shen kedua putra mahkotaku menyuruh orang menyampaikan pesan. Perhiasan kepala ini hadiah untuk Nona. Silakan Nona ambil. Selain itu, jika Nona kedua ada keinginan lain apapun, semua ditanggung oleh kediaman Markis Yongning. Yang mas terkiri dari Yongming. Yang paling berkuasa di Beijing. Kalau begitu, terima kasih Gu. Yang Ji. Kakak kau sakit hati, ya? Keluarga Gu sangat menyukaiku. Pengawal yang kau kejar 2 tahun, Kieno. Hatinya juga hanya untukku sudah selesai. Katamu akan memberikan lusihan padaku. Jangan lupa. Aku terima dengan terpaksa pulang. Kim Wei-yan, kau demi dia benar-benar rela. Tapi mulai sekarang itu bukan urusanku lagi. Nona, kau kenapa? Luka pemuda ini parah, cepat panggil doktor. Sungguh membosankan. Nona kecil, terima kasih. Kau adalah pahlawan, aku tahu. Jangan untuk orang yang tak layak bersedih. Nilaimu kan ada pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Orang yang mencintaimu akan datang dengan sendirinya. Kau hanya Terima kasih, Nek. Uang ini ambil dan berikan ke pedagang yang kiosnya rusak bagikan. Simpan lebih banyak untuk dirimu. Itu khusus untukmu. Lusihan yang kau lihat cuma Xian Jiao Yue. Aku tak kau anggap rakyat pun tak kau hiraukan. Kau yang seperti ini tak pantas kusukai. Jiao Yue sekalian pengantin ini cantiknya luar biasa. Itu warisan ibuku Wang Shi. berani-beraninya kau sentuh nih. Jiaoning, setelah pengantin ini ayahmu yang pergi sendiri. Pesan khusus di Jiangnan saat hari pernikahanmu nanti. Pakailah baju ini. Anggaplah ibu menyaksikanmu menikah. Kita kedewasaanmu hari ini. Banyak yang datang para putra bangsawan. Mungkinkah Nyonya Shen sudah tidak sabar ingin menjodohkanmu? Jiao Yue, kita tak perlu dijodohkan. Para putra bangsawan ini saja berebut mendekatimu. Tapi Jiao Yue calon suami idamanmu seperti apa?
Pertama, harus mencintaiku dengan tulus. Bila melanggar aturan demi aku, harus mau berkorban untukku. Kedua, harus berani ambil risiko untukku. Hujan di tebing terjal luar kota ada bunga salju abadi. Siapapun yang berani ambil untukku, akan kukatakan hatinya tulus. Nona Shen kedua, atas perintah tuanku, kami antar hadiah kedewasaan ini. Dari keluargaku, Markis Yongning Astaga. Oh ya, kau dengan tuanku hubungan apa? Mungkin tuanku mengapresiasiku. Jangan-jangan keluargaku besok sudah mau dia sudah datang melamar kan? Jangan asal bicara. Yang begitu aku sendiri belum pernah bertemu. Geng, kakak pasti sangat sedih. Peninggalan ibumu mahkota dan jubah pengantin. Sekarang ku pakai pengawalmu. Kau mengejarnya 2 tahun. Tapi akhirnya jatuh cinta padaku ibumu cuma selir. Kau cuma punya gelar kosong nona besar yang tak disayang. Berani saingi aku. Kenapa kamu aku? Nona, keterlaluan. Apa mau balas dendam? Lu Shihan gila. Kini pola hias di tubuhnya agar bisa awet, malah kau campur pakai tinta. Berikan saja nyawamu padanya. Nyawamu pun mau kuserahkan padanya. Lu Shihan, kau mati untuk Yakwa. Dia takkan menoleh padamu. Kau sadar tidak? Why? Para penonton, tadi malam terjadi. Ada kisah luar biasa. Ada yang memetik bunga salju memanjat tebing tinggi dengan tangan kosong. Tangan kaki terluka parah kukunya. Semua terlepas. Siapa? Begitu nekat. Katanya dari keluarga Shen. Nona besarnya pengawalnya. Pengawal miskin. Demi anak selir memanjat tebing. Ingin meningkatkan status? Sudah gitu rupanya. Nona besar. Ada Lenggan, saya saudara jatuh. Ingin minta cuti beberapa hari. terserah. Lu Shihan, Masih ada perintah, Yonya. jagalah diri. Kenapa di hari ini begitu aneh? Why? Benar akan menikah ke utara. Raja utara itu sudah koma setahun lebih menikah ke sana. Hidupmu seperti janda. Ayahmu dan Wangshi sungguh keterlaluan. Dan Lu Shihan itu, apa matanya buta? Begitu baik padanya dia. Malah pergi bantu Shen Zhao Yue memanjat tebing untuk ambil bunga salju. Sudahlah, jangan dibicarakan. Bagaimana tidak dibicarakan? Kau sudah terlalu menderita. Siapa yang membelamu? Kakakmu masih di perbatasan. Kalau tahu, dia pasti sangat sakit hati. Nanti setelah aku pergi dari sini, semuanya akan berlalu. Raja Utara, sadar atau tidak, bukan urusanku. Lagi pula, aku tak ingin menikah. Soal kakakku, dia sifatnya impulsif. Lebih baik, jangan diberitahu dulu, Xiao Ning. Harus baik-baik saja akan. Sudah pulanglah.
Xiao Yue pengawal Shen Jiaoning itu. Untukmu dia panjat tebing ambil bunga salju tangannya sampai rusak. Kamu gak tersentuh hati sama sekali. Penjaga kecil pantas menikahiku. Dia demi kau nyawa pun diabaikan, tulus banget kan? Ketulusan itu berharga berapa sih? Keluarga aku yang tinggi, statusnya barulah yang pantas ku nikahi. Kalau dia wajahnya oke bisa dijadikan mainan. Pengen banget lihat reaksimu tahu wajah asli Shen Jiaoyue nanti. Oh, sudahlah, udah seru. Wait. Cantik. Mau ikut? Hayo binuhutikan. Ngapain kamu di sini? Mau Shen Jiaoyue, lenganmu itu kenapa? Tulisannya Xiaoyue kan? Musihan kau untuk dia. Bahkan dirimu sendiri, kau rela. Kau apa yang kau tahu? Tenang, aku berjalan. Sekarang kau pengawalnya. Dan di setiap hari bisa bertemu. Dia tahu dari mana? Panggil pengawal lu. Ada perlu apa, Nona besar? Pergi belikan kue kastanya antar ke rumah Shen Jiaoyue. Nona, apa maksudnya? Nanti kamu akan tahu. Lu Shihan. Sudahlah. Tidak akan bertemu lagi. Shenjiang, mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkanmu. Hidup hanya untuk diri sendiri. Kenapa ya? Kenapa hatiku sangat tidak tenang? Seperti ada yang hilang. Lukanya belum pulih. Ibu, kenapa ibu memberinya uang sebanyak itu? Mama, mewah tanah seluas 3.000 mu. Semuanya kau berikan padanya. Itu pernikahan kita, Ibu Suri. Tak bisa melawan kita. Raja Utara Koma sudah lebih setahun. Bagaikan orang mati hidup. Apa, kau mau menikah ke sana? Aku tak mau menikahi si vegetarian itu menjanda sejak hari pernikahan. Sudah awak berisik apa lagi? Xiaoning ketitik ke utara. Itu sudah nasibnya. Persiapkan saja baik-baik upacara kedewasaanmu. Keluarga Markis Yongning sangat menyukaimu. Jangan mempermalukan keluarga Shen. Ayah benar. Lagi pula, aku sudah dipilih keluarga Markis Yongning oleh pewaris Gu itu. Keluarga paling berkuasa di ibu kota. Nanti uang pasti banyak. Siapa yang mau barang recehnya? Bagus kalau kamu tahu. Nona kedua ini untuk Nona Kuchesnat. Lucihan, kau tidak perlu pergi. Apa maksud Nona kedua? Kakak sudah menyerahkanmu padaku. Mulai sekarang, kamu pengawal pribadiku. Dikasih? Iya kakak, demi harta keluarga setuju nikahi Raja Utara untuk mengusir sial. Siap haji ini sudah perform. Apa? Dia menikah? Dia nikahi Raja Utara, si orang vegetatif itu. Kasihan kan? Tapi dia rela demi uang. Sudah pergi. Dia sudah pergi. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin dia? Kenapa tidak bisa? Jiaoning itu dari kecil sudah ingin hidup mewah, menikah dengan Raja Utara meski untuk mengusir sial. Tapi itu rumah bangsawan. Kekayaan. Pasti dia dapat, benar kakak bilang sendiri. Demi uang pasangannya seorang pasien koma. Dia tidak peduli. Kakak itu kamu yang paling tahu apa yang tidak akan dia lakukan. Waktu itu dia bilang, jagalah dirimu. Bilang selamat tinggal. Hanya sudah lama pergi. Pengawasmu jurus tombak peninggalan ibuku ini. Kau paham? Lu Shiha, sebenarnya kau ada sedikit saja suka padaku. Ini kan yang kuinginkan. Dia sudah pergi. Tak ada lagi yang menggangguku. Tak ada lagi yang mengusik dia. Tapi kenapa hatiku sakit sekali? Lucihan, besok temani aku piknik, boleh? Aku ingin terbangkan layang-layang di luar kota baik hebat. Sejak itu, kamu selalu menuntut Yoyo. Wajar aku melindungi Yoyo. Semalah, sekolah. Akhirnya kembali normal. Sudahlah, Nona. Kedua, aku pamit dulu. Vincent, lihat layangannya terbang tinggi sekali. 先要么月月，你来养活吗？ Ayo, kita naik kuda. Vincent, tanganmu masih sakit?
Sudah tidak. Bagus. Bagus. Ini kue dari toko di timur kota. Aku paling suka. Tapi harganya mahal. Tiap kali harus antri panjang. Pasti kamu berangkat pagi-pagi ke sana, kan? Lucian, kamu baik sekali padaku. Asal kamu suka, nanti akan selalu kubelikan. Aku ingin beli toko khusus buat Juanyu bikin kue. Kalau bisa sewa seluruh kapal besar itu untuk main ke Sungai Qi. Pasti senangnya luar biasa. Pasti suatu hari nanti, aku akan bantu wujudkan semua keinginanmu. Lucian, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kamu mundur dulu. Itu masih di sana. Kamu pergilah dulu. Larilah ke jalan raya. Jangan menoleh ke belakang. Tapi kamu... Cepat pergilah! Di sekitar sini mungkin masih ada ular. Aku tak bisa mati di sini. Ada apa denganku? Di saat seperti ini, kau teringat padanya. Nona yang kedua, kami datang atas perintah Pangeran Muda untuk melindungi Nona. Ada apa dengan Nona? Penjaga lo yang bersamamu mana? Mereka tahu aku keluar dengan Lucian keluar bersama. Jangan sampai keluargaku tahu aku ingin kabur tinggalkan dia. Aku sedang mencari orang. Dia digigit ular. Aku tidak kuat angkat dia sendirian. Cepat, tolong selamatkan dia. Cepat antar! Di sana. Di rerungkutan. Tolong cepat. Bisa ular sudah menyebar. Cepat angkat ke kereta. Cari tabib siap. Lucian, sadarlah. Jangan mati. Dia pulang. Dia tak meninggalkanku. Wait! Bima menemaniku semalaman. Sudah kuduga. Orang yang kusukai pasti baik hati. Kamu sudah sadar? Aku sampai hampir mati kaget. Kata doktor, kau nyaris tewas. Kenapa kau sebodoh ini? Kenapa kau melindungiku? Asal kau selamat. Lucian, kenapa kau begitu baik padaku? Kenapa tak bisa kau katakan? Katakan padaku. Entah, aku katakan sekali lagi. Baik, aku tunggu. Kawan, muda perintah paduka sudah terlaksana. Kapal hias besar di Sungai Qi sudah disewa penuh, sudah diatur sesuai permintaan paduka. Pilih hari yang baik, Mbak. Ada penting akan kumumkan siap. Aku akan confess ke Yoyo. Tapi kenapa hati masih tak tenang? Tiana, sadar kapal ini besar sekali. Menyewa penuh kapal ini, keluargaku ini luar biasa kaya. Kiranya malam ini tuan mudaku akan menyatakan cinta pada seseorang. Siapa yang begitu beruntung? Yongling, 姑父 Shizi，
yang paling kaya dan berpengaruh di ibu kota. Salah satu bujangan terkemuka. Anak laki-laki sewa satu kapal penuh cuma untuk menyatakan cinta. Gaya seperti ini nomor satu di ibu kota. Tuan, waktu yang dijanjikan sudah tiba. Nona kedua Shen belum datang. Tunggu dulu, Chris. Suruh orang ke kediaman Jenderal untuk lihat. Maka Nona kedua tertahan suatu hal. Baik. Sudah lewat hampir setengah jam. Dia belum datang. Jangan-jangan kita ditipu. Mana mungkin itu adalah putra Yong Ming Hufu. Siapa berani menelantarkannya? Enggak tentu. Ibu kota ini rumit. Jangan-jangan dikena masalah. Why? Tuan muda sudah dapat kabar. Nona yang kedua sedang menuntut Opli di Liuan. Menuntut opera? Iya. Sudah sepanjang pagi. Opli uluku janji malam ini. Siapkan kuda ke taman Li Tuan. Lalu para tamu? Persilakan mereka bubar dulu. Tuan muda, semua balkon malam ini sudah dipesan. Pejabat tidak ada tempat kosong. Silakan tuan kembali. 不可靠！ini putra mahkota Yongning! Tuan mudaku, hamba tidak mengenali Tuan. Silakan masuk, silakan masuk. Zhanya, kau sungguh tidak mau temui janjian Lu Hui? Temui dia? Ngapain aku harus pergi? Katanya dia undang banyak orang. Kalau kau tak datang, gengsinya taruh di mana? Dia mau atau tidak? Bukan urusanku. Jadi gayanya malam ini dia pasti mau mengaku. Mana, mungkin aku nikah dengan pengawal rendahan? Tapi dia sangat baik padamu. Merawat dan mempercantikmu. Memanjat tebing curam, ambil bunga salju, sampai nekat halau ular untuk selamatkanmu. Kau sama sekali tidak terharu. Terus kenapa? Bagaimanapun juga, dia tetap orang miskin. Sekarang aku sudah diminati keluarga Markis Yonging. Nanti aku akan menikah masuk jadi permaisuri putra mahkotanya. Dia itu siapa? Terikat. Hah? Kalau tidak mau menikahinya, kenapa tidak tolak langsung? Mempermainkan perasaannya buat apa? Dia kan tampan. Dan dia rela berkorban apapun untukku. Ku suka perasaan dimanjakan seperti ini. Kamu belum pernah merasakannya, kan? Seorang pria yang rela mempertaruhkan nyawanya untukmu. Rasa superior seperti itu memang memikat sih. Tapi kenapa dia tergila-gila padamu? Aku rasa dia aneh. Entahlah. Dulu di tempatnya kulihat gelang lonceng merah. Disimpannya bagai harta karun. Mungkin pemberian kekasihnya. Kekasihnya sudah tiada, jadinya aku cuma pengganti. Atau dia salah orang mengira orang lain itu aku. Apa aku itu tak berujikanku? Lagi pula aku tak suka dia, apalagi menikahinya dia yang bayarin aku buat aku makin dihargai, hiburan yang datang sendiri. Ngapain aku tolak? Bukan kerjaan aku. Kalau begitu, yang menyelamatkanku siapa? Ku dengar dulu, Shen Jiaoning kematian ibunya. Ada yang janggal. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibuku cuma memberinya racun kronis sedikit, biar kesehatannya runtuh perlahan. Siapa sangka dia tak tahan. Ayah menikahi ibu kan cuma soal waktu. Dia sendiri yang tak terima mau salahkan siapa. Dia sama seperti almarhumah ibunya sama-sama suka main senjata. Padahal ayah paling benci hal itu. Kakaknya pun bandel diusir dari rumah. Katanya masuk tentara bertahun-tahun hilang kabarnya. Mungkin sudah mati di luar. Tinggal dia, si putri yang tak disayang putri di rumah. Bisa kita kendalikan semaunya. Biarpun dia suka pamer dan cari masalah. Pada akhirnya hanya bekerja untukku. Hanya menonjolkan kebaikan dan kelembutanku. Lihat, bahkan pria yang disukainya malah menyukaiku. Apa yang bisa dibanggakannya? Pangeran muda masihkah kita masuk? Siapa di depan pintu?
Jangan katakan aku pernah datang. Dulu waktu selidiki keluarga Shen, kata orang putri sulungnya arogan, putri keduanya lembut. Kalau aku dengar putri kedua kehilangan lonceng favoritnya, kukira penyelamatku adalah Shen Jiaoyu. Sekarang jelas semua salah. Dia ingin masuk kediaman Yongning benar? Shen selalu ingin menjilat kediaman Yongning. Baiklah, aku izinkan dia menikah, aku akali. Rencananya, hutangnya pada Zhao Ning. Aku akan balas dendam untuk Zhao Ning lunasi satu persatu. Atas nama kediaman, Markis Yongning kirim undangan untuk nona kedua Shen. Untuk perjamuan malam perahu hias saat festival pertengahan musim gugur. Ajak dia datang baik. Hamba segera laksana. Sri Tuan Muda bernyanyi. Hadapi nona kedua Shen sendiri. Ibu aku sudah usia menikah. Kiriman Markis Yongning kenapa belum juga datang untuk melamar? Sabarlah. Menurut pengalamanku Tuan Mudaku pasti menyukaimu. Melamar tinggal soal waktu. Jangan, kita yang panik benar juga. Mungkin dia sedang menyiapkan mas kawin untuk memberiku kejutan. Anakku memang beruntung. Keluarga Yongning Hou, keluarga paling berkuasa di ibu kota. Kalau kau menikah ke sana, sisa hidupmu penuh kemewahan tak terkira. Si pengawal itu masih bertingkah konyol membelikan kue mengajakku berperahu. Sungguh menggelikan. Banding apa dia dengan keluarga Hou? Sadar situasimu, itu bagus. Biarkan dia terus berharap. Jangan sampai sedia payung sebelum hujan. Dia pasti enggan untuk bermusuhan denganku. Lihat betapa tergila-gilanya di. Ku suruh dia pergi jauh sekalipun dia takkan ragu sedikit pun, Nona. Ada undangan dari Yongning Hou. Malang Festival Pertengahan Musim Gugur di kapal hias Sungai Qi menanti kehadiran nona kedua Shen ibu. Putra mahkota mengajakku makan malam saat festival bulan pasti dia mau menyatakan cintanya padaku. Putriku akan jadi istri orang terkaya. Shen Jiaoning, lihat. Pria yang kau sukai hatinya hanya untukku. Uang yang kau ambil itu, apa artinya? Yang akan kunikahi adalah yang bersinar sempurna. Hou Fuxizi, kau menikahi seorang vegetatif. Berbanding apa dengan aku? Malam bersalju kuil tua di luar kota tempat Ning jubah putih. Lonceng tali merah orang yang menyelamatkanku itu kamu. Selalu Kang Zhoni. Kau pergi ke perbatasan utara. Tempat itu nun jauh di sana. Diliputi es dan salju. Kau sendirian di sana. Kedinginan tidak. Dulu kau selamatkan nyawaku. Tapi aku salah orang. Kau begitu baik padaku. Song Huan 望着风雪来给我送的。 Lu Shihan, seorang praktisi bela diri paling sering butuh pelindung pergelangan kini untukmu. Ku rajut sendiri. Kejutannya jelek, jangan dipersoalkan. Lu Shihan, minumlah sup penghangat ini. Cukup diselimut, dibungkus semalaman, pasti sembuh. Ini buatanku sendiri. Kebaikanmu melempar begitu saja. Malah berbalik merayu orang yang tak peduli padaku. Nanti setelah aku lunasi utang ini untukmu, aku akan mencarimu di utara. Jiaoyu, kamu sudah datang. Astaga, Tuan Mudaku menyewa penuh kapal hias untukmu. Kamu benar-benar sangat dihargai. Jiaoyu, apa kamu mau jadi putri mahkota? Nona Shen kedua sungguh beruntung. Jangan asal bicara. Tuan Mudaku hanya mengundangku ke pesta saja. Ye Yue, kami ini memang disukai banyak orang. Hasil penyelidikan ulang sudah keluar. Kau rampas barang Zhao Ning. Kau zalimi dia tahun-tahun. Nyonya Wang menahan tunjangannya. Kau rampas mahkota dan jubah pengantinnya. Hari ini satu persatu kita hitung tuntas. Tuan Mudaku tiba. Saga itu kan dari keluarga Shen, pengawal itu Lu Shihan kan? Dia putra mahkota, Markis Yongning. Putra mahkota. Jadi pengawal di keluarga Shen sebagai penjaga. Lu Shihan itu Yeji. Dia mencintaiku. Aku akan masuk ke keluarga Markis. Wah, putra mahkotaku, penyembunyian Tuan sangat rapat. Andai aku tahu Tuan putra mahkota Markis Yongning, mana mungkin Tuan kami izinkan untuk si Zhao Ning jadi pengawalnya. Si gadis itu benar-benar bandel. Seharusnya Tuan melindungi Yue kami. Hari ini saya undang hadirin ke sini untuk mengumumkan sesuatu.
Tuan Lu bukan pangeran muda. Apa yang mau Anda omongkan? Dulu, saya padamu hanya memberi perhatian sering dekat. Sama sekali tak ada perasaan cinta. Nona Shin kedua jangan berkhayal. Hanya ingin bagi sesepuh iklan yang sudah berumur dan telah menduda bertahun-tahun. Kakek buyut ketiga mencari istri pengganti. Kau almost serius. Paman buyut ketiga Tuan Lu. Saya tidak faham maksud Tuan. Janji. Inilah calon istri yang kau carikan untukku. Bagus, parasnya cukup cantik, saya puas. Sangat puas. Paman ketiga di keluarga kami, usianya hampir 50. Hidupnya sepi dan menderita. Selalu ingin mencari wanita lemah lembut untuk dinikahi lagi dulu. Karena melihatmu cukup cantik dan paling pandai merayu. Awalnya berniat memilihmu jadi istri pengganti pamanku yang ketiga. Astaga. Paman buyutku yang ketiga itu aku pernah dengar. Dia hanya mengejar kesenangan duniawi. Suka main perempuan. Cara menyiksanya sangat banyak. Menikahi dia lebih baik mati. Shen Jiaoyue tadi masih sombong. Sekarang wajahnya langsung pucat. Susia, kamu apa ini? Si tua bangka ini sudah seperti kakekku. Kau gila. Berani-beraninya. Tidak hormat pada kepala keluarga mau selingkuh. Tuanku, ada kesalahpahaman. Katanya suka sama yuyue kami. Kami yang tidak rela. Ram, aku cuma iseng berbaik hati. Loh, langsung dikira suka dia. Konyol sekali. Ibu anak keluarga Shen terlalu tinggi hati. Betul. Status tuanku mungkin mahu dia. Sayangnya, setelah bertemu hari ini watakmu ternyata suka pamer. Hanya menjilat orang berkuasa, memakai nama orang untuk menipu. Kelakuanmu sangat memalukan. Bahkan untuk paman ketigaku mencari istri pengganti pun tak pantas sedikit pun. Perkataan tuan keluargaku benar. Yue kami memang tidak pantas untuk paman ketiga tuan. Nah, mari kita lupakan saja hal ini. Kami akan segera pergi. Sekarang juga pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak terima. Berdasarkan apa kau memperlakukan aku seperti ini? Shen Jiaoyue dia. Kalau tidak mau dikawinkan dengan si tua itu, menurut dan minta maaf. Ya, saya tidak pantas. Tidak pantas untuk paman buyut. Tuan, saya segera pergi. Yanji, apa maksudmu? Tadi janji calon istri untukku. Sekarang tidak ditepati. Aku tidak peduli. Aku suka dia. Beri aku kepastian. Aku masih tunggu malam pengantin. Tuan Lu, saya salah. Tolong pertimbangkan kita demi ikatan masa lalu. Demi ikatan masa lalu, ampunilah aku. Ikatan antara kita tidak pernah ada ikatan. Kalaupun ada itu dengan Shen Xiaoning, bukan denganmu. Ma, apa katamu? 3 tahun lalu di malam bersalju luar kota yang menyelamatkanku adalah Shen Xiaoning, bukan kau. Aku menyangkamu adalah dia berbuat baik padamu, merawatmu. Aku memanjakanmu. Tapi kamu padahal tahu, bukan aku tenang-tenang saja. Nikmati semua ini. Aku tak tahu. Aku tak tahu apa-apa. Kamu yang salah. Orang kau yang mau baik padaku. Kau yang mengabaikan Shen Xiaoning. Apa hubunganku dengan itu? Bukan urusanmu. Kalau bukan kau yang meniunya, mana mungkin aku salah orang. Kalau bukan kau, mana mungkin sampai kulukai Xiaoning saat dalam tu. Itu sikapmu. Janji kamu. Memang si manis. Yanji, berikan jawaban pasti. Aku masih tunggu malam pertama. Jangan, ku mohon. Jangan. Tuan Lu, aku mohon. Tak dengar perintah paman ketiga. Bawa anu ke sini. Bawa pergi malam pertama. Lepaskan aku. Jangan lepaskan aku. Ayah. Ibu. Tolong aku. Yang mulia. Aku mohon dia. Anak perempuanku satu-satunya. Apapun yang kau mau akan ku beri, ku mohon. Lepaskan dia. Aku rela bersujud. Kalian memang ibu anak yang sangat akrab. Tapi saat kalian menindas Shen Xiaoning, pernahkah kalian berpikir ibunya juga pasti sangat sakit hati? Ning masih sangat kecil. Sudah tidak punya ibu. Bagaimana kalian memperlakukannya? Menyuap jatah hidupnya. Merampas mas kawin peninggalan ibunya. Memaksanya nikah pengganti. Dan hidup bagai janda. Saat kalian melakukan semua ini, adakah yang pernah kasihan padanya, tuan mudaku? Kau benar-benar keterlaluan. Aku ini pejabat pemerintah. Kau tidak takut padaku. Akan melapor pada Kaisar Tuan Shen. Badan pengawas sedang memeriksa Kementerian Pendapatan 3 tahun terakhir pembukuan angkutan sungai. Transaksi yang tuan tangani, aliran dananya, bila terbukti. Hukumannya berat. Zhao Yue bisa masuk keluarga Yongming Markis adalah keberuntungannya semua ikuti arahan pewarisku. Kepala keluarga saya baru dapat kabar 3 hari lagi. Putri Shen menikah dengan Raja Utara. Sepertinya sudah terlambat. Apa? Perjalanan setengah bulan akhirnya tiba di wilayah utara, lebih tandus dari bayanganku. Selamat datang, Nyonya Wang Fei. Atas perintah pangeran hamba, telah lama menanti di sini. Nyonya Wang Fei, aku belum resmi. Selamat datang, Nona Shen. Seluruh istana telah lama menantikanmu. Bolehkah hamba bertanya bunga apa yang Nona sukai? Hanya mendengar watak Nona cerah dan bersemangat. Maka hamba pilih bunga yang mekar paling meriah dan bersemangat. Bunga delima dipajang di halaman. Kalau Nona tidak suka, lalu hamba segera suruh ganti. Tadinya kira hatiku sudah mati rasa.
Tak disangka di daerah utara yang asing kadang yang mau repot-repot mencari tahu sifatku, mengatur segalanya untukku. Diperhatikan, orang rasa diperlakukan dengan baik. Sudah lama tak aku rasakan. Diganti aku sangat suka. Nona, silakan masuk. Kamarnya sudah siap. Temui Wang Ye dulu, Nona. Silakan lewat sini. Rupanya cukup cantik. Lebih enak dilihat dari si mata putih pelayan istana pangeran saja. Begitu baik. Dan si sang pangeran juga baik. Sudah kutetapkan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Mari, mulai hidup baru. Pantaslah jadi orang kesayangan pangeran. Benar gadis yang baik hati. Seandainya pangeran bisa sadar alangkah baiknya, dia pasti sangat bahagia. Bagus, kok terlihat begitu familiar. Dewa, kau sadar? Ada orang, cepat panggil orang. Pangeran sudah sadar. Ternyata nanti pangeran. Tinuyutnya mantap dan kuat, Cik, dan darahnya lancar. Tumbuhnya sudah tidak ada masalah. Ini sungguh keajaiban. Nona Shen, Nona datang. Pangeran langsung sadar. Nona ada membawa keberuntungan untuk kediaman ini. Hamba bersujud pada Nona Ibu. Cepatlah bangun. Bukan jasa saya ini, karena pangeran sendiri beruntung dan kuat nasibnya. Momo, kau keluar dulu. Saya ingin bicara berdua dengan Nona Shen. Mike. Kamu, Saya putri sah keluarga Shen dari Istana Jenderal Shen Xiaoning. Yang pingsan setahun tanpa pesan. Ibu Suri telah menjodohkan kita. Katanya ini pernikahan untuk mengusir sial. Ternyata saya cukup ampuh. terima kasih. Nona Shen, tapi aku tahu kau tidak suka padaku. Pernikahan yang diatur ini sebenarnya memang dipaksakan. Jika kau ingin pergi, aku bisa bicara pada Ibu Suri untuk membatalkan pernikahan ini. Kau melanggar titah. Ibu Suri tidak akan menghukummu. Tidak. Lalu, perasaanmu padaku seperti apa? Bukan itu maksudku. 我是说, kita baru bertemu. Masih belum saling kenal. Kita bisa coba jalani dulu hubungan ini. Kalau kita berdua merasa sudah cocok, kita nikah saja sesuai restu. Semua mengikuti keinginan Nona Shen. Hamba ini sudah lama aku nantikan. Yang ini dan yang itu, bungkus semuanya. Terlalu banyak, aku tidak akan bisa memakai semuanya. Dipakai pelan-pelan saja. Yang ini ambil. Yang itu juga ambil. Kau mau beli semua pakaian di kota ini? Iya. Cantik. Terlalu. Ini semua untukmu. Kok kamu tahu? Aku suka ini. Lebak. Di depan Nona Shen, Wang Yi jadi bersemangat. Pernikahan sudah dekat. Aku harus cepat bersiap. Baru bangun langsung naik kuda, badanmu kuat. Justru karena baru bangun, perlu melenturkan badan. Apalagi sama kamu semua. Ku tahan. Dan setan Lucian, takkan pernah lagi menyukaimu. Kau siap? Aku Zhao Ling tak butuh. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Aku akan memulai hidup baru. Kamu sudah melupakan aku. Tapi aku takkan pernah melupakanmu. Kak Yan, kita harus selalu bersama janji kelingking. Janji 1000 tahun. Tak boleh ingkar. Ini untukmu. Jangan lupakan aku. Aku menepati janji. Kamu tidak. Akhirnya, setelah berputar-putar kau kembali ke sini, kembali ke sisiku. Kembali. Aku pasti tak akan melepaskanmu lagi. Minggir! Aku harus bertemu pangeranmu! Jenderal Xi, silakan masuk Xiaoyan. Adikku sedang menyukai orang lain. Aku tidak tahu kenapa ada perintah pernikahan ini. Tapi selama adikku tidak mau, meski harus mempertaruhkan Semua jasaku. Aku akan minta Ibu Suri buat perintah nikah ini. Kak, kau ngomong apa sih? Lepaskan! Zhang Ling kau. Masuklah dulu. Jangan mempermalukan diri di sini. Maafkan dia. Kakakku memang kakak terlalu mengkhawatirkan saya.
Zhao Ming, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kamu suka pengawal itu? Kok tiba-tiba setuju menikah ke perbatasan utara? Apakah Wang Qian memaksamu? Emo, aku sudah tidak suka Lu Shihan lagi. Pernikahan yang ditetapkan kaisar ini, aku datang atas kemauanku sendiri. Apakah Lu Shihan menyakitimu? Aku akan cari dia sekarang. Katakan pada kakak. Kakak akan bawa pasukan untuk menghajarnya. Kok ni baik-baik saja. Cuma emosinya terlalu meluap. Awalnya tak ingin kukatakan padamu. Hanya takut kau bertindak gegabah, langsung menyerbu ibu kota. Kau seorang perwira garis perbatasan. Meninggalkan posisi tanpa izin, itu Adikku disalimi Masika. Aku peduli itu salah atau tidak. Aku tidak disalimi. Aku sendiri yang menolaknya. Dia tidak layak. Baik, kau bilang tidak layak ya, tidak layak. Tapi kalau lain waktu ada yang mengganggumu siapapun itu, kau yang pertama, tak kau yang membiarkannya. Xiaoyan, bagaimana dia memperlakukanmu? Dia baik sekali padaku. Baik seperti apa? Apa dia pernah bersikap tidak sopan? Kadiola yang terhormat. Orang terhormat. Dulu waktu dia ikuti ibu belajar bela diri, sudah kurasakan tatapannya padamu sudah aneh. Apa? Dia belajar bela diri dari ibu? Kudu waktu itu ibu ajakmu ke utara tinggal 3 bulan. Waktu itu Xiaoyan masih remaja. Tiap hari ikut ibu latih tombak, manggil ibu sifu kamu. Cuma pegang tongkat kecil, cuma main-main di samping. Aku tidak ingat. Waktu itu, kamu baru 5 tahun, wajar tidak ingat. Ya masih ingat. Dia pernah menulis surat untukmu. Tapi semua dicegat. Ayah, aku pernah intip. Satu isinya menulis Adik Cao Ning. Aku sudah kuasai jurus tombak yang diajarkan ibumu. Nanti kalau kamu ke perbatasan utara lagi, akan kuperagakan untukmu. Ternyata dia ingat. Aku malah melupakannya. Sekarang tahu juga tidak terlambat. Menurutku, Raja Perbatasan Utara ini dibanding pengawal buta itu jauh lebih hebat. Sudahlah, abang harus kembali ke perbatasan. Lu Shihan itu, kalau berani mengejar ke perbatasan utara, kamu beritahu, ku buat dia takkan pulang lagi. Abang jangan gegabah. Aku bisa atasi sendiri. Kamu selalu menanggung sendiri. Dulu di kediaman jenderal, diperlakukan tidak adil pun, tak kau beritahu. Kau kira aku tidak tahu. Aku takut membuatmu khawatir. Kamu seorang diri di perbatasan sudah sangat sulit. Suining, dulu kakak nekat masuk tentara, sampai diusir dari rumah. Tidak pernah ku sesali. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak menjagamu dengan baik. Sekarang sudah berbeda. Kakak punya pasukan, takkan ada yang ganggu kamu lagi. Sudahlah. Jangan nangis lagi. Kamu coba kenal Raja Utara itu dan akrabi dengan baik. Dia sangat hormati ibumu. Kepadamu pun pasti baik. Kalau dia berani jahat padamu, kakak pasti serbu tempatnya. Ciao Yu, aku pergi dulu. Beberapa hari lagi aku datang lagi. Ku hati-hati di jalan. Wang Ye, adikku. Ku serahkan padamu, tenang saja, Jenderal. Shen Caowei sudah pergi. Dia tidak ajak kau ikut. Kau sangat harapkan aku pergi. Tidak kau bicara. Apa dengan kakakmu? Tentang kamu, bukan apa-apa. Cuma kakakku suruhku makan yang teratur, tidur yang cukup. Saya baik bergaul denganmu. Saatnya makan ayam. Sekalian aku datang menepati janji. Aku ingin sungguh mencintaimu. Kepala, keluarga sudah kudapatkan kabarnya. Nona Shen belum menikah dengan Raja Utara. Jadwal pernikahannya ditunda. Gairuk tinggi. Amasi di hatinya. Pasti begitu. Kalau tidak, mengapa tidak menikah sesuai jadwal? Dia menungguku. Dia pasti menungguku. Cao Ning, aku datang kali ini. Aku takkan salah lagi. Tak akan kubiarkan kau tersakiti lagi. Tunggu aku. Siapa? Bawa banyak sekali barang. Tidak tahu sepertinya dari ibu kota. Bawa harta berlimpah. Jangan-jangan dia melamar. Tapi putri sudah menikah. Joling! Aku datang memohon. Ku bahu Oksal. Berikan aku kesempatan sekali saja, Wang Ye. Wang Ye, putri orang di depan gerbang itu masih berlutut di sana, membawa banyak barang tumpah harta karun itu. Jika kamu ini banyak orang susah diusir, tak mau pergi. Sudah tak? Pergilah. Sampaikan padanya. Masa lalu sudah berakhir. Perasaanku padanya sudah lama hilang. Kini aku adalah putri mahkota utara. Hana, dijaga si kau. Jangan datang lagi. Makanlah lebih banyak, terlalu kurus. Kau senang? Bisa lepas dari orang brengsek seperti itu. Tentu saja aku senang untukmu. Tadinya aku kira
Kau senang karena ucapan itu? Putri Utara senang ya. Ternyata aku saja yang overthinking. Dia masih berani mengejar. Bandar sih. Berani ganggu adikku, aku harus beri dia pelajaran. Cendrosin aku. Xiaoning panggil cuaca bagus. Aku ajak kalian main ke gunung buat refreshing. Jangan sampai karena orang tak penting mempengaruhi hidup kita. Baguslah, ayo pergi. Ning, dengarkan aku. Aku salah orang dari awal sampai akhir yang kusukai. Selalu kamu maafkan. Aku sekali lagi tolong. Aku sudah benar-benar berubah. Lu Shihan, ini pernikahan yang ditetapkan Ibu Suri. Dialah permaisuriku. Kalau masih berani mengganggu itu melawan titah kerajaan. Xiaoning mencintaiku. Sekalipun dia menikahimu, kau takkan dapat hatinya. Lebih baik kau serahkan dia padaku. Aku beri kau 1 juta liang emas. 1 juta liang. Kamu seumur hidup tidak akan habis memakainya. Dia ada padaku, tak ternilai. Xiaoning, aku benar-benar tahu aku salah. Xian Jiayue dan Nyonya Wang sudah kuhukum mereka untukmu. Aku menyerahkan mereka kepada paman buyut ketiga. Sepanjang hidup mereka takkan pernah bisa bangkit lagi 3 tahun lalu di malam bersalju luar kota itu. Kamulah yang menyelamatkanku. Sejak saat itulah aku menyukaimu sayangnya. Aku salah orang kukira Xian Jiayue adalah kamu. Aku ini buta, hukum aku sesukamu. Apa saja boleh asal kamu kembali. Aku tak paham ucapanmu. Ingat tak mau paham. Pangeran, ayo pergi. Kenapa belum ikut? Berhenti! Barang berharga serahkan semuanya! Pinggang kap wanita minggu! Kebo, katanya apa? Tidak apa-apa. Kebo, catatan dari kelompok mereka di mana? Pangeran dan Silu itu sepertinya sudah dibawa perampok, dibawa ke markas mereka. Engage. Tidak bisa diselamatkan. Tiangnya terlalu rapat nih. Mau juga, kalau jatuh meski kita tertusuk kaki pasti patah. Serangan langsung mustahil, hanya bisa nego. Saya bawa tebusan, lepaskan mereka. Tebusannya berapa? Kualitasnya bagus, tapi ini tidak cukup. Hanya cukup untuk sekolah. Pilihlah. Pilih yang mana? Aku pilih dia. Richard. Orangnya sudah naik, serahkan tebusannya. Zhao Mei, biar aku ya antar kamu tunggu saja di sini. Para perampok itu teman-teman sebarak. Tiang-tiang kayu di bawah, kecuali bagian luarnya yang asli, bagian dalamnya semua palsu. Sebenarnya batang kayu bulat yang dicat abu. Kalau Zhao Ning mendekat, begitu dia mendekat pasti akan ketahuan. Matanya setajam,
Elang Raja Utara ini cukup cerdik. Dia senang melihat Zhao Ning memilihnya, memperhatikannya, sekalian membuat San kesal. Silo itu segera aku suka. Dorong aku jatuh. Ternyata memang akting. Sejak kamu antar uang aku sudah curiga ada yang aneh. Mana pernah dia tidak yang terdepan. Kan ini cuma urusi hal sepele. Belum lagi tebasan pisau perampoknya selalu meleset. Kekuatannya presisi bagi terlatih. Mungkin prajurit kakak. Kebal. Luka lecet kecil, tidak apa-apa. Zhao Ning, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak menyelamatkanmu pun kamu akan baik-baik saja, kan? Masa Raja Utara tidak tahu ini semua palsu? Zhao Ning, kita pintar sekali. Tapi kamu tetap menyelamatkanku. Aku senang sekali. Kakiku. Papa. Neng, jangan tinggalkan aku. Kak, tolong bawa orang itu pulang. Ini. Tiangnya palsu. Ketinggian jatuhmu tidak terlalu tinggi. Tidak akan kenapa-kenapa. Kalaupun ada masalah, itu bukan urusan kami. General, akting kami bagus kan? Pergerakan menyebarkan obat ancaman penguasaan presisi. Lihat si bodoh itu, pasti sudah putus asa. Bagus hafal. Kecuali pria itu. Adikku dan pangeran sudah lama menyadarinya dan ilmu bela dirimu payah. Pulang nanti kalian tambah latihan 4 jam. General, ampun. Kami sudah sangat berusaha. Kalian ternyata sekongkol. Sakit saat kau antara adikku dan Shen Jiaoyue terus memilih Shen Jiaoyue dan terus menyakiti adikku. Seperti itulah sakitnya dia. Setiap hari, setiap kali kau tersenyum padanya, dia bisa bahagia 3 hari lamanya. Kau malah berbalik menuju Shen Jiaoyue. Dia bisa di kamar nangis sepanjang malam. Dia punya kemampuan sehebat itu, tapi kau lukai hingga babak belur. Sekarang sudah jelas isi hati adikku. Jangan terus mengganggu lagi. Oh, itu juga sepertinya sudah tak punya tenaga untuk terus mengganggu. Xiaoyan sudah melaporkan perbuatanmu mengganggu putri, serta melanggar dekret kekaisaran dalam sebuah memorial. Perintah darurat dikirim ke ibu kota. Keluarga Marquis Yongning. Keluargamu kali ini bisa kena akibat gara-gara kamu. Apa? Penerus Marquis Yongning yang terhormat, Zelim, seorang perempuan, mau jadi pengawal di rumah orang. Sekarang mengejar ke utara, mengganggu istri pangeran pilihan janda permaisuri. Coba tebak hukumannya. Jika janda permaisuri tahu. Di mana ini? Rumah tua di kampung halaman. Pangeran muda. Tidak, Tuan. Muda silakan. Tuan tinggal di sini dulu. Mau gue berpesan sementara waktu. Jangan kembali ke Beijing. Hayang Hai, apakah baik-baik saja? Mau gue sikip-sikip dikuras oleh Ibu Suri. Gajinya dipotong selama 3 tahun. Soal gelar putra mahkota Marquess berpesan. Tunggu sampai Tuan sudah berpikir jernih. Aku tidak layak Zhao Ning sudah meninggalkanku. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika bisa mengulang semuanya, Zhao Ning, namamu telah kembalikan dengan mewukilnya, mengusuknya dalam daging. Seumur hidup takkan terhapus. Jaga. Selamat tinggal untuk selalu. Pertemuan berikutnya Jangan berantakan, Kimo. Zhao Ning, akhirnya aku tunggu. Tunggu apa? Menunggumu.
Ini darimu yang kau berikan 15 tahun lalu. Kau bilang ke Ajen, kita harus selalu bersama. Kau masih memanggilku, jangan lupakan kamu. Aku selalu ingat. Maaf, aku melupakanmu. Aku kembali mencarimu. Meski agak terlambat. Tahu si penting, engkau pergi. Kan ya? Iya. Jalan.